karena pandemi ini semakin menyebar ya. Dan harapan kita adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan juga keluarga. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap setia beribadah dan bersandar kepada Tuhan. Selamat untuk beribadah hari ini dan semangat untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Siap! Puji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget, kasih Yesus itu tinggi banget. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Kita yang diselamatkan
tetap menjaga kesehatan ya. Oke? Hari ini Miss Tinis yang akan menemani adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mau kan dengarkan cerita firman Tuhan? Sebagai anak Tuhan Yesus harus setia mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Yuk, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Pimpin kami agar kami mampu memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 40, yaitu tentang seorang sida-sida yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik. Yang dimaksudkan sida-sida itu apa ya, Miss? Adik-adik, yang dimaksudkan dengan sida-sida itu adalah seorang pegawai istana yang pekerjaannya adalah di istana ratu, atau bisa dibilang dialah orang yang membantu pekerjaannya ratu di istana, gitu. Nah, gimana cerita dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk kita saksikan bagaimana dia perjalanannya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Setelah Rasul Filipus memenangkan orang-orang Samaria, Tuhan memimpin Filipus untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida yang menganut agama Yahudi dari Ethiopia. Filipus adalah seorang penginjil besar yang terbiasa berkhotbah dan mempertobatkan sebuah kota Samaria. Dan sida-sida ini adalah seorang pengikut agama Yahudi, meskipun dia sendiri bukan orang Yahudi. Sebagai sida-sida yang menjalankan tugas di istana Ratu Ethiopia, pada umumnya dikebiri, atau arti lainnya adalah fungsi testisnya dimatikan. Jadi dari segi kemaluannya dia sudah tidak berfungsi. Berdasarkan Ulangan pasal 23 ayat 1, adik-adik, mengatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Nah, berdasarkan ayat ini adik-adik, orang yang sudah dikebiri dilarang masuk ke bait suci. Jadi sida-sida ini, karena dia seorang yang sudah dikebiri, ia tidak layak masuk ke dalam bait suci. Ia tidak diperbolehkan masuk ke bait suci. Ia dilarang. Namun, meskipun demikian, sida-sida ini atau seorang pegawai istana yang sudah dikebiri ini tetap rindu datang ke bait suci. Sebagai orang yang bersemangat beribadah, Tuhan pasti memperhatikannya. Dia bersemangat seperti apa, Miss? Adik-adik, jarak dari Ethiopia ke Yerusalem cukup jauh. Namun, ia rela jalan jauh demi ia bisa beribadah di luar bait suci di Yerusalem. Loh, kenapa di luar, Miss? Karena keadaannya sebagai seorang sida-sida yang sudah dikebiri membuat dirinya tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan menerimanya. Karena itulah Rasul Filipus diutus Tuhan melalui malaikatnya kepada seorang sida-sida ini, adik-adik. Dan Roh Kudus memimpinnya dengan memerintahkan Filipus mendekati sida-sida itu. Ketika Filipus sudah dekat di kereta sida-sida itu, ia mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan Filipus langsung bertanya kepadanya. Katanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca ini?" Dan ia menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Rasul Filipus naik dan duduk di sampingnya di atas kereta, adik-adik. Dan dalam perjalanan, mulailah Filipus berbicara dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Dan ketika mereka tiba di suatu tempat di mana ada air, sida-sida itu meminta untuk dibaptis.
Lalu Rasul Filipus menjawabnya, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Adik-adik tahu apa jawabnya? Sida-sida itu langsung menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Dan saat itu juga mereka berhenti di tempat yang ada air itu dan turun dari kereta, dan disitulah Filipus membaptis dia. Wah, ceritanya cukup menarik ya adik-adik. Bagaimana Tuhan mengasihani dia, mengasihinya, meskipun di mata manusia dia tertolak, tetapi Tuhan menerimanya. Adik-adik, orang Samaria dan sida-sida yang sudah dikebiri atau pegawai istana yang sudah tidak berfungsi kemaluannya adalah dua kelompok yang sangat hina dan tertolak di mata orang Yahudi. Meskipun demikian, Tuhan memperhatikan mereka. Mengapa? Karena meskipun keadaan mereka tertolak dan hina, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini dari perjalanan seorang pegawai istana yang sudah dikebiri memberi kita pelajaran atau pesan firman Tuhan, yaitu seperti apapun kondisi kita, jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari kebenarannya, Ia akan menunjukkan kasih setianya, kebenarannya, kebesarannya kepada kita. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6b. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mencari Dia dengan tekun. Artinya adik-adik, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ia melihat bagaimana kita benar-benar ingin mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari kehendaknya. Sehingga meskipun manusia menolak atau di depan manusia, di mata manusia hina, di hadapan Tuhan mereka sungguh mulia. Orang-orang yang mencari Dia, Dia tidak akan pernah biarkan. Dia tidak akan pernah biarkan terjatuh dan tidak memiliki pengharapan. Yuk adik-adik, terus kita mencari kebenaran Tuhan dan kebesarannya. Dan mari kita selalu berbagi kasih setia yang setiap kali Tuhan berikan untuk kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita adik-adik. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu untuk firman yang begitu memberkati kami. Dari kisah seorang sida-sida yang sudah dikebiri, yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mengajarkan kami bahwa apapun kondisi kami, di mata Tuhan, orang-orang yang sungguh mencari Engkau adalah orang-orang yang senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih Miss Titis untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya